Kita bertemu kembali dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita bicara tentang satuan bahasa. Nah, satuan bahasa dimulai dari kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Kata adalah satuan terkecil dalam bahasa. Memiliki sebuah makna yang disebut makna leksikal. Denotasi, apa adanya, atau disebut makna yang makna lugas. Kata dapat menduduki salah satu fungsi dalam kalimat. Contoh kata pensil atau air. Nah, pensil ini memiliki sebuah makna atau memiliki makna leksikal, memiliki denotasi, makna apa adanya, atau makna lugas. Pensil makna lugasnya sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang. Kemudian contoh yang lain adalah air. Makna lugasnya sejenis cat cair yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, selain makna leksikal ada lagi makna gramatikal. Nah, makna gramatikal itu adalah makna dari kata yang mengalami pembentukan kata. Misalnya, kata yang mengalami pemberian imbuhan atau afiksasi, mengalami reduplikasi, atau dua-duanya, afiksasi dan reduplikasi sekaligus. Kemudian ada kata yang memiliki makna gramatikal dari gabungan bentuk dasar atau komposisi. Kemudian ada kata penyingkatan atau akronimisasi. Nah, contoh pemberian imbuhan misalnya boleh awalan, akhiran, atau sisipan. Misalnya kata lari. Nah, bisa diberi awalan berlari. Contohnya kata air. Pemberian imbuhan afiksasi misalnya kita berikan awalan berair. Nah, ini sudah memiliki beda makna dengan kata air yang sebenarnya. Kemudian pengulangan bentuk dasar atau reduplikasi. Misalnya lari. Kalau kita ulang menjadi lari-lari. Nah, itu memiliki makna yang berbeda atau memiliki makna gramatikal karena sudah mengalami bentukan kata. Kemudian contoh afiksasi dan reduplikasi. Contohnya berlari-lari. Kemudian gabungan bentuk dasar misalnya lari pagi. Nah, ini menjadi satu makna gramatikal, lari pagi, lari siang, lari sore. Kemudian ada kata yang mengalami akronimisasi, penyingkatan. Nah, contohnya COVID-19. COVID-19 singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Jadi disingkat menjadi COVID-19. Itu bentukan kata yang baru dari akronimisasi. Mari kita perhatikan kasus semantik atau makna kata. Makna kata atau semantik kata bisa mengalami sinonimi, antonimi, homonimi, polisemi, hipernimi, dan hiponimi. Sinonimi adalah kata yang sama maknanya. Misalnya kata besar, kolosal, raya, ini maknanya sama. Cuma permasalahannya penggunaan kata-kata ini berbeda-beda. Besar bisa digunakan rumah besar, tidak ada rumah kolosal atau rumah raya. Tarian kolosal, itu tarian besar-besaran, pesertanya banyak. Masjid raya, masjid besar. Kemudian ada lagi antonimi atau berkebalikan, makna kata yang berkebalikan. Contohnya hidup mati, tua muda, itu dan seterusnya. Kemudian ada homonimi. Homonimi yaitu kata yang berbeda makna. Contohnya tanggal dan pacar. Tanggal 1 saya pergi ke Surabaya. Gigi adik tanggal 1. Nah, jadi kata tanggal memiliki makna yang berbeda.
pacar saya pulang kemarin. Berbeda dengan kakak menggunakan pacar. Pacar itu berwarna kuku. Kemudian ada polisemi, banyak makna. Satu kata mengandung banyak makna. Contohnya mengambil. Adik mengambil buku itu dari atas lemari. Berbeda dengan saya mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, kata mengambil buku kemudian mengambil mata kuliah, ya itu berbeda. Berarti kalau yang kuliah dia mengambil mata kuliah itu artinya mengikuti objek kuliah bahasa Indonesia. Kemudian ada hipernimi, mencakup banyak makna lain. Contohnya ikan. Nah, ikan kan banyak jenisnya. Jadi ayah membeli ikan. Ya, ikan itu mewakili ikan-ikan yang banyak jenisnya. Nah, kebalikan hipernimi adalah hiponimi. Nah, ini contohnya ayah beli pari. Jadi kalau dikatakan pari itu sudah jelas ikan. Ayah beli tekukur. Tekukur itu sudah jelas itu adalah burung tanpa perlu menyebutkannya. Dari kasus semantik makna kata, maka kita harus bisa memilih kata dengan tepat. Kesalahan dalam diksi akan mempengaruhi ketepatan imajinasi pembaca atau pendengar atas gagasan dari kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Ada beberapa perangkat diksi atau pilihan kata. Yang pertama adalah kata berdenotasi dan berkonotasi. Kata denotasi yaitu kata yang memiliki makna kognitif, makna konseptual, makna ideasional, makna referensial, makna proporsional, atau makna sebenarnya. Contohnya meja, kursi, papan tulis. Nah, ini makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Nah, ini biasanya digunakan di bahasa ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah. Nah, kemudian ada kata konotasi. Lawan dari denotasi adalah konotasi. Nah, itu kata yang memiliki makna kias atau bukan makna sebenarnya. Memanjatkan puji syukur dan seterusnya. Nah, ini memanjatkan ya. Nah, ini bukan naik ke atas ya, memanjat bukan, tetapi bisa dikatakan sebagai mengucapkan syukur pada puji syukur. Kemudian Anda belum memenuhi persyaratan. Ya, memenuhi ini bukan berarti mengisi suatu ruang dengan air. Ya, ini memiliki makna konotasi. Nah, biasanya makna kata-kata yang berkonotasi banyak digunakan di bahasa jurnalistik. Kemudian perangkat diksi yang lain atau pilihan kata yang lain adalah kata yang bersinonimi dan antonomi. Kata sinonimi adalah kata yang sejenis atau sepadan atau sejajar atau serumpun dan memiliki arti yang sama. Contohnya adalah mengandung, hamil, bunting, itu memiliki arti yang sama. Tetapi di dalam pilihan kata kita harus menggunakan kata-kata mengandung, hamil, dan bunting sesuai dengan tempatnya, sehingga nanti orang bisa memahami secara jelas apa yang kita maksudkan. Kemudian lawan dari sinonimi adalah antonimi. Kalau sinonimi memiliki arti sama, maka kalau antonimi berbeda atau bertentangan satu sama lain. Nah, antonimi ada antonimi kembar menunjukkan perbedaan. Misalnya jantan betina, bayi dewasa, panas dingin. Nah, ini termasuk contoh antonimi kembar menunjukkan perbedaan. Kemudian ada antonimi plural untuk penegasan keanggotaan. Misalnya kelas logam,
kelas tumbuhan, mahasiswa bahasa Indonesia ya, termasuk antonimi plural seperti biasa. Kemudian ada antonimi gradual, ini penyimpangan antonimi kembar ya. Jadi antonimi kembar, jantan, betina, bayi, dewasa, panas, dingin. Nah ini untuk antonimi gradual atau kata yang bertentangan itu contohnya setengah kaya, agak kaya, agak panas, nah dan seterusnya. Kemudian perangkat diksi yang lain adalah kata yang bernilai rasa. Nah ini ada nilai rasa. Nah contohnya wanita, perempuan, ya ini istri, bini, buruh, karyawan. Ini memiliki nilai rasa yang berbeda, lebih halus dan lebih kasar. Aku dan saya, yaitu memiliki nilai rasa yang berbeda. Pemilihan bentuk kebahasaan disesuaikan dengan konteks pemakaiannya. Kemudian ada pilihan kata konkret, mudah dipahami atau dapat diindra menggunakan panca indera. Lazimnya bukan kata jadian atau bentukan. Sedangkan abstrak, kata yang tidak dapat diindra tetapi dengan ketajaman dan kejernihan pikir, menunjuk pada konsep atau gagasan. Nah ini sering digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang rumit. Nah, biasanya untuk wacana, tulisan argumentasi, persuasi, ya bukan untuk deskripsi. Nah contohnya adalah pembodohan, kemiskinan. Nah ini adalah kata yang abstrak. Pembodohan itu tidak dapat diindra, tetapi kita tahu itu ada gitu. Kemudian kata umum dan khusus. Nah, kata umum kadar akurasi rendah, perlu penjabaran lebih lanjut dengan kata-kata khusus. Misalnya banyak korban, para pengunjung. Ini kata umum, banyak korban, jadi kan tidak jelas berapa orang korbannya. Para pengunjung ya berapa banyak, ini adalah kata umum ya. Kemudian ada kata khusus, jelas maknanya, terpusat dan memfokuskan pengertian, akurat. Nah, sering digunakan dalam konteks terbatas baik ruang lingkup maupun pemakaiannya. Contohnya pengunjung yang hadir terdiri atas 100 pria dan 200 wanita. Ini kan jelas, terfokus, terpusat, jelas maknanya, 100 orang pria, 200 orang wanita. Kemudian ada kata lugas. Biasanya kata lugas itu adalah kata yang tembak langsung, tegas, lurus apa adanya, dan menggunakan kata-kata yang bersahaja, ringkas, bukan frase panjang, tidak mendayu-dayu, dan sama sekali tidak berbelit. Ya, pemilihan bentuk kebahasaan disesuaikan dengan konteks pemakaiannya. Ini kata-kata lugas biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan ilmiah. Nah, tembak langsung, tegas, tidak bertele-tele. Kemudian ada perangkat diksi yang lain, yaitu kata menyempit dan meluas. Nah, penyempitan maknanya bergeser dari semula luas ke makna yang lebih sempit atau terbatas. Contohnya kitab. Ya, kitab itu buku ya. Dulu kitab itu ya buku, semua buku dibilang kitab. Kitab aljabar. Nah, sekarang kitab itu lebih ke arah kitab suci ya. Kemudian ada yang mengalami perluasan. Bahasa berdinamika progresif menyebabkan perluasan makna. Contohnya bapak, ibu. Nah, dulu bapak, ibu ya untuk orang tua kita yang melahirkan kita, bapak dan ibu. Tapi sekarang semua yang lebih tua dari kita dan sudah memiliki dan sudah berkeluarga atau punya anak, kita sebut bapak, ibu. Kemudian perangkat diksi yang lain adalah keaktifan dan kepasifan kata. Ini maksudnya bagaimana kata tersebut sering digunakan baik dalam komunikasi sehari-hari atau dalam bahasa tulisan. Jadi kata tersebut makin sering digunakan berarti dia dikatakan semakin aktif.
dan sebaliknya. Apabila kata tersebut jarang digunakan, berarti kata tersebut adalah terkategori kata yang pasif. Kemudian perangkat diksi yang lain adalah ameliorasi dan peyorasi. Kalau ameliorasi ini perubahan dari makna lama ke makna baru, dirasakan lebih tinggi dan lebih tepat nilai rasa serta konotasinya dibandingkan yang lama. Contohnya kakus, berak. Ini kata yang kata barunya bisa diganti dengan ke belakang, ke toilet, ya ini lebih tinggi maknanya, nilai rasanya. Kemudian ada peyorasi, makna lama masih dianggap lebih tinggi atau lebih tepat nilai konotasinya, misalnya antara sangkil dan mampus. Nah ini kata yang lama efektif efisien masih terus dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian kesenyawaan kata, ya ini bentuk yang sudah sangat erat, lekat hubungannya antara satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Contohnya sesuai dengan, disebabkan oleh. Nah, ini sudah senyawa ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebakuan dan ketidakbakuan kata. Ini maksudnya kata tersebut sudah memenuhi kaidah ketentuan pedoman bahasa tertentu. Misalnya kalau di Indonesia, ya bahasa-bahasa baku adalah bahasa-bahasa yang sesuai dengan atau yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.